Hai Tribuners, Selamat Sejati kembali menemani Anda di live travel update Sabtu 5 Februari 2022. Sejumlah rekomendasi lokasi wisata hingga tips liburan sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung Tribuners bersama reporter kami yang berada di berbagai kota di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Tujuan pertama, Ratu mengajak Anda ke tempat yang Ratu rasa udah banyak banget yang tahu nih Tribuners. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yap, Taman Nasional yang ada di Jawa Timur, tepatnya di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan juga Kabupaten Probolinggo. Di sini Tribuners Anda bisa menyaksikan asap dan juga abu yang berasal dari Gunung Semeru. Gunung berapi yang masih aktif sekaligus jadi gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tribuners ini juga bisa mendaki ke puncak Gunung Bromo atau bahkan ke puncak Gunung Semeru. Selain mendaki gunung, wisata alam yang ditawarkan adalah menyaksikan indahnya matahari terbit dari Ranukumbolo. Duh, indah banget ya Tribuners. Selengkapnya sudah ada Arini di sana. Selamat sore Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, hari ini boleh disampaikan akses menuju ke Bromo ini seperti apa? Oke, untuk akses menuju ke Bromo, Tribuners bisa melalui 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan. Menurut pengalaman Tribun Bali, kami melewati jalur Probolinggo, yaitu jalur Temurolawang, itu bisa ditempuh sekitar 1 jam dari arah kota Probolinggo, namun dari pintu masuk pos tiket ke arah Gunung Bromonya itu memerlukan waktu sekitar setengah jam, seperti itu Ratu. Kemudian boleh digambarkan Arini keindahan dari Bromo seperti apa pemandangannya dan dikelilingi oleh gunung apa saja Arini? Oke, jadi Gunung Bromo ini dikelilingi oleh 4 gunung utama ya Ratu, yaitu Gunung Semeru, kemudian Gunung Bromonya itu sendiri, kemudian Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Wetangan, dan Gunung Wedodara. Nah, itu bisa dilihat seperti di video bahwasanya keindahan vulkaniknya itu benar-benar menawan karena memang hanya Bromo saja yang masih aktif. Seperti itu, Ratu. Untuk tiket masuknya sendiri, ini boleh disampaikan harganya berapa dan cara pesennya gimana? Oke, nah buat Tribuners ini kalian menghimbau untuk pesan online. Karena apa? Untuk menghindari overload pengunjung. Untuk pesan online-nya sendiri, Tribuners bisa langsung akses ke tiket booking online Bromo, yaitu sekitar 25.000 per orang maksud kalian. Terus kemudian untuk jalur Pemdanya sendiri, karena memang sebelum kita memasuki jalur kawasan Bromo, itu kita melewati jalur Pemda, itu sekitar 1 motor dibanderol 20.000 seperti itu Ratu. Jadi kita jadi total kira-kira kalau 2 orang menghabiskan 70.000 seperti itu. Baik, kemudian untuk aktivitas yang bisa dilakukan di sana boleh disampaikan ada apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian Arini boleh juga diberikan tips begitu untuk Tribuners yang mungkin dalam waktu dekat akan berkunjung ke Bromo. Silakan Arini. Oke, aktivitas yang bisa dilakukan di Gunung Bromo yaitu Bromo kan terdiri dari lautan padang pasir ya. Nah, di padang pasirnya itu sendiri kita bisa menyewa jeep ataupun kita bisa bermain kuda. Nah, untuk tarif harga bermain kuda dari Kawah menuju Kawah Bromo itu untuk PP dibanderol 150.000 per orang. Nah, untuk tips Tribuners buat kesini kan karena ini masih musim hujan ya di bulan Februari, maka jangan sampai lupa membawa amunisi seperti peralatan jaket yang tebal, kemudian sarung tangan yang tebal dan penutup kepala. Namun tidak perlu khawatir juga, di sini juga tersedia beberapa warung dan juga pedagang yang menjual aksesoris gunung di Gunung Bromo ini. Seperti itu Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners Bromo ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk menghabiskan akhir pekan. Mungkin kalau nggak sempat akhir pekan ini bisa di akhir pekan selanjutnya. Terima kasih Arini. Dari Bromo kita ke Jogja, Tribuners. Kalau ngomongin wisata yang ada di Jogja, ini memang nggak pernah ada habisnya ya. Termasuk di kawasan Kulon Progo, yang sekarang memang sudah ada beragam destinasi yang kerap jadi jujukan wisata saat libur akhir pekan. Nah, selagi berkunjung ke Kulon Progo, nggak ada salahnya untuk melipir sejenak ke Geblek Pari.
Geblek Pari ini merupakan tempat kulineran yang lagi hits banget di Kulon Progo Tribuners karena menawarkan pemandangan yang indah berlatar area persawahan. Sudah ada Zain dari Tribun Travel di sana. Selamat sore, Zain. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Zain, boleh disampaikan di mana lokasi tepatnya dan jam operasionalnya, Zain? Untuk Geblek Pari sendiri, ini lokasinya tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta, yaitu hanya sekitar 45 menit saja, yaitu tepatnya di Pronosutan, Kembang, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk jam operasional sendiri, teman-teman bisa datang dari pagi itu mulai jam 7, kemudian untuk jam tutupnya itu sampai jam 8 malam. Baik, kemudian mengingat lokasi wisata yang ada di Kulon Progo ini kan banyak banget ya, Zain. Nah, saya pengen tahu sebenarnya apa sih daya tarik dari Geblek Pari ini? Jadi Geblek Pari ini daya tariknya adalah dia tuh merupakan tempat makan tradisional ya. Jadi saat kita berkunjung ke sana kita bakal disuguhi dengan suasana tempat makan yang masih kental dengan budaya Jawa. Kayak misalnya dari bangunannya sendiri itu saja sudah pakai gaya bangunan tipe rumah-rumah joglo. Kemudian di sekelilingnya juga kita bisa melihat area persawahan yang sangat luas dengan pemandangan bukit dan gunung-gunung. Terus untuk makanannya sendiri juga semuanya makanan rumahan dan masih dimasak dengan cara tradisional, yaitu memakai tungku api gitu. Jadi suasana pedesaannya itu masih sangat khas gitu. Boleh disebutkan ada menu makanan apa saja? Kah ada aktivitas lain yang bisa dilakukan atau dicoba di Geblek Pari ini, Zain? Nah, ini yang menarik dari Geblek Pari. Jadi kita pas datang ke sini tuh nggak cuma sekedar kulineran doang sama menikmati pemandangan, tapi Tribuners juga bisa sambil menyewa beberapa permainan yang sudah cukup hits ya sekarang seperti skuter, kemudian bersepeda, ATV, dan menyewa mobil VW. Lalu untuk bisa melakukan hal-hal lain yang tadi sudah disebutkan ya oleh Zain, ini apakah ada harga tambahan begitu dan boleh disampaikan berapa harganya? Oke, untuk teman-teman atau Tribuners yang ingin beraktivitas, mencoba aktivitas seru di Geblek Pari ini, harganya untuk penyewaan skuter itu dibanderol 35 sampai 45 ribu per 1 jamnya, nanti setengah. Tapi teman-teman juga bisa menyewa setengah jam itu cuma 20 ribu aja. Kalau untuk sepeda itu harganya cuma 15 ribu, itu sepuasnya, bisa dipakai sepuasnya. Kemudian untuk ATV itu harganya mulai dari 50 ribu itu setengah jam, kemudian 1 jamnya 100 ribu. Dan untuk penyewaan mobil VW itu harganya 350 ribu dan itu bisa digunakan untuk beberapa orang. Baik, terima kasih Zain atas rekomendasi lokasi wisatanya Tribuners Geblek Pari yang ada di Kulon Progo. Ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk makan siang mungkin di akhir pekan ini. Terima kasih Zain. Sama-sama. Di Bali Tribuners sedang ada lokasi wisata yang lagi viral banget dan patut dicoba untuk Anda yang udah bosan liburan tapi liburannya tuh yang gitu-gitu aja Tribuners. Nah, kegiatan liburan anti mainstream kali ini ada di Pantai Karang Sanur Denpasar, Bali. Jika biasanya ketika berada di pantai, ini kegiatan yang dilakukan adalah bersepeda, bermain sepak bola, hingga yoga. Nah, kali ini Kayaking Bali menyediakan kano untuk pengunjung agar bisa merasakan langsung sensasi bermain kano sambil mengabadikan setiap momennya. Selengkapnya sudah ada Niluh Putu Wahyunisari dari Tribun Bali. Selamat sore, Sari. Halo, sore Ratu. Baik, Sari, boleh disampaikan di mana lokasi penyewaan kano bening ini, Sari? Ya, baik. Jadi tempat penyewaan kano bening, wisata kano bening ini berada di Pantai Karang Sanur, Denpasar, Bali ya, Ratu. Jadi bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke sini untuk menaiki kano bening ini, mungkin bisa langsung datang ke Pantai Karang Sanur, yang kurang lebih perjalanannya dari Bandara Ngurah Rai itu sekitar 1,5 jam ya, Tribuners. Nah, jadi bagi Tribuners yang penasaran, memang
pantai maksud saya memang kayaking yang berlokasi di Pantai Karangsanur ini yang memang menawarkan kano bening, Ratu. Jadi kalau di tempat-tempat lain belum ada ya, Ratu. Lalu kano bening ini kan katanya lagi viral banget di Bali ya, Sari. Nah, saya penasaran sebenarnya apa sih yang menarik dari kano bening ini dan berapa tarifnya untuk bisa menaiki kano bening? Ya, jadi untuk tarifnya sendiri itu dibanderol dengan harga 30.000 untuk per jamnya. Nah, yang menariknya sendiri dari kano bening ini itu memang sesuai dengan namanya ya. Jadi kano tersebut tidak berwarna atau bening. Jadi kita ketika menaiki kano tersebut bisa melihat seluruh biota laut. Ya, seluruh biota laut yang ada di pantai, baik itu terumbu karang ataupun ikan-ikan. Dan nantinya di sana juga kayaking akan menyewakan satu guide atau satu orang untuk membantu kita sampai ke tengah pantai untuk mendayung kano tersebut. Jadi untuk tambahan membayar orang tersebut di 10.000 ya, Ratu ya. Jadi jika di total satu orang mungkin 40.000 untuk menaiki kano ini. Namun jika ingin mendayung kano ini sendiri tanpa bantuan juga bisa. Jadi hanya dibanderol Rp30.000 saja. Nah, sekedar saran jika ingin mengunjungi atau bermain kano bening di Pantai Karang mungkin bisa datang di pagi hari ketika sunrise muncul, namun juga ada sih beberapa orang yang mengunjungi Pantai Karang ini di sore hari, Ratu. Baik, terima kasih Sari. Rekomendasi lokasi wisatanya kano bening Tribuners di Bali boleh sekalian dicoba ya kalau sekarang mungkin Anda sedang berada di Bali. Terima kasih, Sari. Kemudian Tribuners hari keempat setelah perayaan Imlek dengan lambang kekuasaan Sio Macan, pengurus dan umat Buddha Tridharma di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara sembahyang. Upacara dilakukan di Kelenteng Seng Pokyong pada Jumat 5 Februari 2022. Upacara ini dilakukan khusus untuk memohon petunjuk serta memohon restu di hadapan Tuhan, di mana di hari suci Chesin atau menyambut Toa Pekong turun, serta Popue tentang prosesi Guanxiao. Seperti apa jalannya upacara keagamaan ini, Tribuners? Sudah ada Christian di sana. Selamat sore, Christian. Baik, Christian, boleh dijelaskan bagaimana proses umat Kelenteng Seng Pokyong Kota Bitung ini dalam meminta restu pelaksanaan Cap Gomeh? Ya, terima kasih rekan Ratu. Jadi pada Jumat kemarin telah dilaksanakan upacara suci atau memohon restu yang dilaksanakan oleh pengurus Kelenteng Seng Pokyong bersama dengan umat, dan
restu diberikan oleh Tuhan atau Yang Maha Suci, di mana Klenteng Seng Bokyong akan melaksanakan prosesi Cap Gome atau Buan Xiao di tahun 2573 Imlek 2022 ini, rekan Ratu. Kemudian prosesi apa saja yang dilakukan di sana? Jadi menurut Roli Ciwulusan atau Ko Awo selaku rohaniawan umat Klenteng Seng Bokyong, bahwa pelaksanaan Cap Gome nanti akan sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan-pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, di mana karena pandemi COVID-19 dan mulai merebaknya varian-varian baru, pihak Klenteng Seng Bokyong hanya akan melaksanakan prosesi Cap Gome ke dalam atau hanya di lingkungan halaman Klenteng saja, dan direncanakan pada tanggal 15 Februari 2020 nanti hanya akan mengeluarkan satu kio saja atau satu usungan saja untuk Tapikong, rekan Ratu. Kemudian bagaimana mekanisme umat Klenteng dalam mengatur pelaksanaan tersebut? Jadi dalam upacara Hari Suci kemarin, Jumat kemarin, hanya satu kali permohonan restu dan langsung dikabulkan lewat puak-poi atau melempar benda yang berbentuk seperti kulit kacang, dan hasilnya yang satu terbuka dan satu tertutup, sehingga secara restu sudah diberikan oleh Tuhan atau Yang Maha Suci kepada umat Klenteng Seng Bokyong untuk melaksanakan upacara atau ritual Cap Gome, Ratu. Baik, terima kasih Christian atas informasinya, dan Tribuners, tadi Christian juga sempat melakukan wawancara dengan rohaniawan Klenteng Seng Bokyong, Roli Ciwulusang alias Ko Awo. Berikut liputannya untuk Anda. Kami awali dengan ucapan selamat tahun baru Imlek 2573 dengan lambang kekuasaan Sio Macan berunsur air, di mana melambangkan satu kekuatan, semangat yang penuh tantangan yang harus kita laksanakan di tahun ini agar perubahan-perubahan yang signifikan boleh terjadi. Dan juga pada hari ini kami di hari keempat sesudah tahun baru Imlek, kami melaksanakan upacara sembahyang khusus memohon petunjuk di hadapan Tuhan, di mana setiap tahun sebagaimana biasanya kami mohon restu Tuhan. Dan pada hari ini, hari Jumat 4 Februari 2022, berkaitan pada hari keempat, sesuai penanggalan lunar, keyakinan kami, Roh Suci yang bertugas turun untuk mewartakan harapan-harapan umat, di mana telah adakan persidangan agung, sehingga mampu menentukan kembali kepastian-kepastian hidup umat manusia di tahun Sincia ini. Dan hari ini, dengan mengucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan tata krama Klenteng, yaitu dengan mohon petunjuk suci Puak-Poi, kami diizinkan untuk melaksanakan ibadah Cap Gome atau Buan Xiao pada Imlek 2573 ini. Namun dengan catatan kami tidak akan melaksanakan prosesi keluar atau turun jalan. Setelah ini kami akan kembali lagi Tribuners dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata yang ada di Indonesia lainnya. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya, memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya, memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Travel Update bersama saya Ratu Syati. Setelah jalan-jalan, Ratu ajak Tribuners untuk mencicipi kuliner lezat di Tegal, Jawa Tengah. Tegal dikenal memiliki beragam kuliner lezat berbahan utama ketupat atau kupat. Ada 3 kuliner khas dari kupat Tribuners, yaitu kupat gelabat, kupat belengong, dan kupat bongkok. Khusus menu sarapan kuliner kupat bongkok ini sangat mudah ditemui di Kota Tegal. Seperti apa rasanya dan penampilan makanan ini, kita langsung berbincang dengan Fajar Bahrudin yang sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Fajar. Iya, selamat sore Ratu. Baik, Fajar, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih kuliner kupat bongkok ini? Ya, Ratu, terima kasih. Ya, jadi betul memang kuliner kupat bongkok ini menjadi satu kuliner yang cukup populer bagi masyarakat Tegal ya. Dan ini pun menjadi kuliner kupat dari 2 kuliner lainnya. Jadi selain kupat bongkok ini, ada juga kuliner kupat yang namanya kupat gelabet dan kupat belengong. Nah, jika kupat gelabet dan kupat belengong ini memakai santan, kupat yang satu ini tidak memakai santan, Ratu. Jadi kupat bongkok ini, namanya bongkok itu diambil dari daerah asalnya. Jadi ini berasal dari daerah Desa Bongkok di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan kuliner ini sangat mudah ditemui di hampir di setiap jalan di Tegal, Ratu. Dan biasanya ini ada pada pagi hari untuk sarapan, begitu Ratu. Baik, kemudian boleh disampaikan seperti apa rasanya dari kupat bongkok khas Tegal ini, Fajar? Ya Ratu, jadi rasa dari kupat bongkok ini cukup unik. Jadi rasanya ini perpaduan antara manis dan pedas. Jadi jika Tribuners nih atau pemirsa
menikmati kupat bongkok, maka akan merasakan sensasi manis pedas yang cukup enak untuk dinikmati ya, dan ini pun masuk untuk semua kalangan lidah, tidak hanya lidah orang Tegal maupun lidah orang Jawa ya. Nah, untuk harganya pun sangat murah Ratu, harganya itu hanya Rp5.000 per satu porsi. Nah, sedangkan isi dalam satu porsinya itu ada lontong, kemudian ada tauge, lalu ada sayur tempe, kemudian ada mie kuning yang dibuat sayur, dan ada juga kerupuk mie kuning goreng dan sambal. Dan kami sangat merekomendasikan Ratu, jika Tribuners ingin mencicipi kuliner ini, maka jangan lupa untuk memakai bakwan, karena bakwan ini menjadi salah satu tambahan cita rasa gurihnya. Dan yang cukup enak juga dari kuliner ini yaitu kerupuk mie kuning yang disayur. Itu memiliki rasa yang manis ya, manis pedas, sehingga rasanya itu menjadi lebih sempurna. Ada gurih, ada manis, dan ada pedas, seperti itu Ratu. Kemudian Fajar, boleh diberikan rekomendasi begitu ketika ada masyarakat dari luar kota nih kepengen nyobain kupat bongkok. Ini sebaiknya kita coba di warung yang mana? Mungkin Fajar ada rekomendasi begitu? Oh ya, jelas tentu ada. Jadi seperti yang saya tadikan tadi bahwa kuliner kupat bongkok ini sangat mudah ditemui oleh masyarakat. Bahkan ini menjadi sarapan yang cukup favorit ya bagi masyarakat Tegal ya khususnya. Jadi jika pemirsa datang ke kota Tegal, pemirsa bisa datang ke Jalan Serayu ya, Jalan Serayu Kota Tegal. Di sini ada kuliner kupat bongkok yang cukup legendaris dan favorit. Artinya banyak masyarakat yang setiap pagi itu selalu ramai, khususnya pada jam 7 hingga jam 8. Jadi kuliner kupat bongkok ini yaitu milik Bu Karsima. Kuliner kupat bongkok Bu Karsima yang ada di Jalan Serayu Kota Tegal. Bu Karsima ini merupakan asli warga desa Bongkok yang ada di Kabupaten Tegal, dan beliau ini sudah 11 tahun sejak tahun 2001 berjualan kupat bongkok di Jalan Serayu, dan kupatnya cukup terkenal dan banyak digemari oleh masyarakat. Seperti itu Ratu. Baik, boleh disampaikan untuk harga satu porsi kupat bongkok dibanderol berapa Fajar? Nah, untuk harga sendiri, untuk harga kupat bongkok ini sangat murah. Tribuners cukup mengeluarkan Rp5.000 per porsi atau per mangkok. Jika ditambah dengan gorengan, gorengan ini 2.000 dapat 3 ya. Kemudian selain gorengan, di situ pun ada menyediakan aqua gelas yang harganya Rp500. Jadi pemirsa Tribuners ketika datang ke Kota Tegal dan ingin mencicipi kupat bongkok ini tidak perlu khawatir, karena harganya sangat ekonomis dan merakyat, hanya Rp5.000. Seperti itu Ratu. Baik, terima kasih Fajar atas rekomendasi kuliner yang ada di Tegal ya. Tribuners ini bisa Anda coba. Dan Tribuners, tadi Fajar juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung warung, yaitu Agus Wibowo, serta penjual kupat bongkok Karsima. Berikut liputannya untuk Anda. Mas, ini namanya kuliner apa? Kupat bongkok. Rasanya gimana? Rasanya sedap gimana ya? Rasanya bahan baku dari tempe. Enak. Yang membuat Mas suka itu apanya, Mas? Bumbunya, tunggu tempenya. Ya, kupat bongkok. Aslinya dari mana Bu kupat bongkok? Dari Bongkok. Desa Bongkok. Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ya. Iya. Ini berarti satu porsi kupat bongkok isinya apa aja?
isine. Iya. Isine ya lontong karo tauge bumbu. Lontong, tauge, terus Sambel bumbu. kayak apa, tempe ya? Tempe ya Sambal tempe atau Iya, gimana? jangan sayur tempe, sayur mie. Terus kayak sayur mie ya? Iya, iya. Terus mie goreng, iya sambel. goreng. Lucu kan? Bu, yang jadi ciri khas kupat Bongkok itu rasanya apa sih, Bu? Ya, miki-mikine sing dagang mulai pertama-tama wong Bongkok sih. Miki-mikine mau orang dadak wong Bongkok tuli, Mas. Arek wong Bongkok tuli. Iya. Dari jenengan Bongkok, wong Bongkok. Iya, asli kok. Asli wong Bongkok. Iya, mawatane sekolah apa. Dari rasanya ciri khasnya apa, Bu, rasanya? Ya, ini khasnya nangka tauge, sayur mie. Pedes ya? Iya, pedes itu. Bongkok kan tauge, sangat mie, pedes. Seporsi ini rega pira, Bu? Yang ada nangnya tak umum pun 5.000, batir mana-mana targanya itu nggak gulungnya Bu, Mas. Regane 5.000 Iya, ya. nyetar tak umum. Itu sampai bang layane orang aku. Jenengan dagang sing jam pira sampai jam pira? Tapi itu sampai kan jam 11 sih lah gampangannya. Kata-kata setengah 11 dia sinangkan. Kalau kata itu jam 11. Masih soal wisata kuliner Tribuners, kali ini kita ke Sulawesi Selatan untuk mencoba coto kuda khas Jeneponto. Warga Kabupaten Jeneponto ini bisa mengolah daging kuda menjadi makanan yang sangat lezat, Tribuners. Khusus di Jeneponto ada 3 menu utama warga dalam mengolah daging kuda agar bisa dirasakan nikmatnya. Selengkapnya sudah ada Rakib di sana. Selamat sore, Rakib. Halo Rakib, selamat sore. Baik, Rakib, seperti apa warga Jeneponto dalam mengolah daging kuda ini agar menjadi makanan yang nikmat? Silahkan, Rakib. Ya, terima kasih Ratu di studio. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Jeneponto ini Sulawesi Selatan telah gemar mengkonsumsi daging kuda. Nah, di mana cara pengolahannya sendiri itu berbeda-beda. Seperti daging kuda bisa dikelola menjadi coto kuda, kontro kuda, dan talak jarang. Nah, di mana ketiga menu tersebut disediakan dalam acara-acara tertentu serta bisa juga diperjualbelikan di warung-warung yang ada di Kabupaten Jeneponto. Nah, seperti itu anunya. Kemudian Rakib, saya penasaran ini apakah memang daging kuda merupakan makanan khas warga Jeneponto? Nah, ini sesuatu hal yang menarik di Kabupaten Jeneponto bahwa daging kuda ini merupakan makanan khas atau ciri khas warga Jeneponto untuk mengkonsumsi daging kuda. Adapun daging kuda tersebut menjadi makanan khas Jeneponto karena di setiap adat pesta, baik itu pesta hakika, sunatan maupun pesta perkawinan untuk warga Jeneponto itu diwajibkan ada daging kuda yang dikonsumsi oleh para tamu undangan yang datang maupun pemilik pesta yang ada di lokasi. Nah, untuk pengelolaan daging kuda tersebut khusus di pesta adat, dia itu dimasak dengan menerapkan menu yang dinamakan gantalak jarang atau singkatan dari ganja. Nah, di mana warga tersebut meyakini bahwa setiap pesta itu tidak afdal kalau
tidak ada menu daging kuda yang ada di pesta tersebut. Seperti itu, Ratu. Baik, terakhir boleh disampaikan manfaat dari daging kuda itu sendiri, Rakib? Nah, ini ada pun manfaat dari orang-orang yang mengkonsumsi daging kuda, khususnya warga Jeneponto itu dapat meningkatkan stamina tubuh, meningkatkan imun dan kekebalan tubuh. Nah, di mana bukan hanya warga Jeneponto yang suka mengkonsumsi daging kuda, tetapi banyak juga warga dari kabupaten luar yang sempat melintas di Kabupaten Jeneponto, sempat menyempatkan diri sehingga di warung makan coto kuda, pondok kuda maupun gantalak jarang yang ada di pinggir jalan Poros Kabupaten Jeneponto. Nah, setiap warga yang melintas itu sehingga dia mencicipi daging kuda bukan hanya yang pertama kali, tetapi pada saat dia sudah merasakan lezatnya daging kuda, terus dia kembali melintas di Kabupaten Jeneponto, maka dipastikan dia akan singgah lagi untuk mencoba daging tersebut. Dalam penerapan daging kuda tersebut ada 3 jenis, ada 3 menu di warung-warung makan. Nah, yang pertama itu yang paling banyak dijual di warung makan seperti coto kuda. Nah, coto kuda ini merupakan makanan khas warga Jeneponto. Dia untuk proporsinya sendiri di setiap warung itu 35 per porsi. Dan untuk coto kuda sendiri, makanan kuda ini merupakan menu andalan para anak muda karena di dalam menu tersebut terdapat daging kuda dan tulang kuda yang empuk. Nah, untuk taksiran harganya sendiri itu ditaksir 40.000 per porsi. Untuk gantalak jarang sendiri ini juga ditaksir sekitar 35 per porsi. Nah, seperti itu, Ratu. Ya baik, terima kasih Rakib atas rekomendasi lokasi wisata kulinernya ya. Tribuners Coto Kuda ini wajib sekali dicoba ketika Anda berkunjung ke Jeneponto. Dan tadi Rakib juga sempat berbincang dengan penjual Coto Kuda Halimah. Berikut liputannya untuk Anda. Kulitnya bisa juga dikonsumsi, Bu? Ini dibuat gantalak juga atau daging apa? Gantalak. Suka dengan kikilnya. Banyak kikilnya dia. Kalau ini harga kikilnya berapa? Per porsi atau per kilonya? Per porsi. Oh, kikil juga dijual di sini, Bu. Kalau harga kikil berapa? Kalau bungkus 10.000, kalau dimakan di sini 15.000. Kalau gantalak sendiri jam ya? Kalau gantalak sudah 15.000. Ya, hari Sabtu. Hari pasar deh, hari pasar kuda gitu. Ya. Tapi tiap hari buka di sini? Hari di sini hari Rabu sama Minggu istirahat. Daging yang lain? Kata orang sih ini obat. Obat? Iya. Penambah stamina juga begitu, Bu ya? Anti tetanus. Berarti hampir seluruh warga Jeneponto makan daging kuda, Bu ya? Ya, bisa dibilang begitu kan. Iya. Saya renta. Dari Jeneponto kita beralih ke Kalimantan. Tribuners, seorang warga di Bulungan awalnya iseng membuat masker kain, tapi ternyata sekarang bisnisnya mulai membesar. Tribuners, masker Holy Art kini mulai dikenal masyarakat hingga sering dipakai oleh gubernur dan wakil gubernur Kaltara. Seperti apa ya perjalanan Holy Art ini? Sudah ada Georgie di sana. Selamat sore, George. Selamat sore, Ratu. Baik, George, bisa diceritakan awal mula bisnis UMKM milik Ibu Holy ini? Baik, Ratu, selamat sore Tribuners. Benar apa yang dibilang oleh Ratu, memang
memang apa adanya, yang dimana cuan dari bisnis masker kain motif milik Holy Art ini atau dengan nama Ibu Lili telah berjalan sejak sudah berjalan sejak 2015, yang dimana kain-kain yang telah dibuatnya ini berbentuk 3 dimensi printing, yang dimana sudah dipakai oleh Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yaitu Pak Zainal Arifin Paliwang, dan juga yang NTB, yang dimana untuk satu lusinnya itu berisi 11 hingga 12 pieces atau 12 masker yang terbuat dari kain water anti air, yang dimana juga semua yang dibuatnya oleh Ibu Ratu ini sudah sangat ternama di kalangan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Yang menariknya lagi adalah pembelian untuk masker kain ini sudah pernah sampai di Jogja, Bogor, dan juga Surabaya, yang dimana produk yang akan dibeli itu bervariasi dari untuk ukiran adat Dayak, kemudian ada ukiran ada tidung, dan juga beberapa ornamen-ornamen khas Kalimantan Utara. Untuk pengirimannya ke luar kota, biasanya Ibu Holi atau Ibu Lili sapaannya itu menggunakan ekspedisi JNE, GNT, dan Singapura. Dengan harga mungkin diinginkan oleh para pelanggan ini sangat bervariasi, yaitu berkisar 30.000 hingga 50.000 ongkirnya. Ratu. Baik, kemudian biasanya dalam kurun waktu 1 hari ada berapa masker kain yang mampu diproduksi? George? Baik Ratu, benar. Untuk Ibu Oli atau Ibu Lili sapaannya bisa menghasilkan 6 sampai 12 pieces, yang dimana tergantung dari peminatnya juga, tingkat kesulitannya di mana juga, yang mungkin itu menjadi penambah daya tarik sehingga sedikit lama memakan waktu pembuatannya. Ratu. Baik, kemudian tadi disebutkan bahwa masker kain ini sudah dijual secara umum begitu. Boleh disampaikan di mana paling jauh pasaran masker kain ini dijual? George? Baik, Ratu. Untuk masker yang dibuat oleh Ibu Lili ini paling jauh pernah sampai ke Jogja, kemudian di Semarang, Surabaya, dan juga Kutai Timur, yang dimana masker-masker ini memang menggunakan bahan khusus yang dia sudah jalin dari sejak 2015, yang dimana berbeda dari masker-masker pada umumnya. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Ratu, kembali ke studio. Baik, terima kasih George atas informasinya, dan Tribuners tadi George juga sempat berbincang langsung dengan pemilik UMKM Lili. Berikut liputannya untuk Anda. Itu aku kan cuma coba-coba bikin satu sendiri, dipakai sendiri gini kan. Nah, terus aku tawarin, ada pas orang belanja itu tanya beli di mana, aku bilang aku kan bikin sendiri. Nah, terus ibunya itu aku tester, kasih satu, ya sudah Bu, pakai aja gitu loh, bawa pulang. Habis itu dipakai ke kantoran. Di kantoran itu banyak teman-teman beli di mana kok ini kayak model yang apa namanya, kayak yang di Jakarta waktu itu kan Tanjung Selar belum ada memang. Belum ada 3D itu, belum ada waktu itu. Oh, motif apa Bu izin waktu itu? Waktu itu polosan, aku coba polosan kan, karena kan aku pakai sendiri gitu loh, untuk hari-hari kerja gitu lah kan. Nah, itu kan habis ibunya ku kasih, terus dia dipakai di kantoran. Ya sudah, habis itu temennya coba, aku mau lah, coba satu, akhirnya ibunya tuh coba order. Nah, aku gak nyangka kan, pakai kan aslinya pakai sendiri. Betul. Itu aslinya. Di tahun berapa Bu waktu mulanya? Awal pandemi. 2019 ya Bu ya? Enggak, 2020. 2020 ya. Kita Tanjung Selar booming kan mulai April ya. Ya itulah. Mulai itu aku coba-coba satu, kebetulan stok masker medisku tuh menipis. Jadi menggunakan masker kain. Iya, karena ada masukan dari orang tua, pakai masker kain bisa dicuci ulang, bisa dipakai lagi gitu loh. Jenis kain apa yang Ibu sampai saat ini jualkan Bu? Kalau dijadikan masker. Kalau pertamanya itu katun, katun Jepang ya. Pertamanya katun Jepang lah, terus karena
masuknya mulai ada yang minta coba motif khusus gitu loh untuk khas Tanjung Selor. Aku mulai browsing gitu kan. Nah, yang sekarang aku pakai ini nih itu sudah kain khusus. Kain khusus ya Bu? Kain khusus. Apa Ini namanya, sudah water repellent. Oh, water repellent. Kalau mau di demo kan bisa. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan ya. Dan mengingat sekarang kasus COVID-19 sedang meningkat, Ratu kembali mengingatkan Tribuners untuk wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.